Banjir mengepung Kalimantan Selatan pada pekan kedua tahun 2021. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menyebut ini adalah darurat ruang dan bencana ekologis. Untuk mengulasnya, kami sudah bergabung bersama Edo Rahman, Koordinator Kampanye WALHI Nasional. Halo, selamat pagi Mas Edo. Halo, selamat pagi. Ya, selain ada Mas Edo, kami juga mencoba menghubungi Firdaus Ali, pakar tata kelola sumber daya air. Saya ke Mas Edo terlebih dahulu sembari menunggu Pak Firdaus. Mas Edo, apa dasar WALHI mengeluarkan statement bahwa terjadi darurat ruang dan bencana ekologis? Apa maksudnya? Ya, berdasarkan hasil investigasi teman-teman dan hasil pengamatan kawan-kawan di WALHI Kalimantan Selatan gitu ya, bahwa darurat ruang, darurat bencana ekologis di Kalimantan Selatan itu karena hampir setengah daratan Kalimantan Selatan itu ya dikuasai oleh korporasi. Dan itu semakin secara fakta semakin mengurangi wilayah-wilayah catchment area yang seharusnya itu dilindungi. Itu hampir setengahnya dikuasai oleh korporasi. Di situ ada batu bara, di situ ada perkebunan sawit dan industri kehutanan lainnya begitu. Daerah mana saja Mas Edo yang dipetakan oleh WALHI yang kira-kira sangat darurat karena izinnya begitu masif begitu diberikan? Ya, izin penambangan. Kalau kemudian bicara soal yang mana yang paling darurat, saya pikir semua wilayah yang namanya catchment area itu harus darurat dan itu dilindungi. Kalau kita ingat 2018 kemarin misalnya, bagaimana kawan-kawan WALHI Kalimantan Selatan mengkampanyekan Save Pegunungan Meratus karena itu adalah wilayah yang wilayah terakhir yang kemudian itu harus diselamatkan. Bahkan itu pun sudah diintervensi dengan yang namanya perizinan begitu, Mbak. Sejauh ini dari kiprah-kiprah WALHI selama setidaknya misalnya 10 tahun terakhir, apakah WALHI mencatat ada perubahan regulasi untuk memberikan izin tambang misalnya perkebunan sawit oleh pemerintah daerah misalnya? Oh ya pasti. Pertama kalau kita mau ngecek misalnya target produksi batu bara Indonesia itu terus bertambah, terus naik gitu ya, itu satu. Nah bahan bakunya kan pasti dari wilayah-wilayah pertambangan. Nah yang kedua, revisi undang-undang minerba kemarin saya pikir itu adalah salah satu bentuk perubahan regulasi yang semakin memberikan jaminan terhadap para korporasi-korporasi tambang khususnya yang berstatus PKP 2B dan tentu ini akan semakin memuluskan industri pertambangan batu bara di Indonesia, khususnya akan menjadi korban adalah wilayah Kalimantan. Tapi kalau bicara soal perizinan ini menyangkut warga yang tinggal di sekitar lingkungan. Kalau di lingkungan tempat izin penambangan itu dilakukan, kalau WALHI melihat sendiri bagaimana respon orang-orang atau warga yang tinggal di sekitar tempat perizinan dari penambangan itu sendiri? Ya, ini yang harus kita perhatikan gitu ya, karena tidak sedikit juga masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan ini kan mereka juga merasa marah dan kemudian mereka mau protes gimana caranya dan kemudian ini hampir tidak terpublikasi gitu. Padahal secara dampak mereka sangat mendapatkan dampak buruk terhadap eksploitasi pertambangan batu bara tersebut. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian. Tidak kemudian menunggu bagaimana respon pemerintah, tapi kemudian bagaimana agar pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah juga memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keluhan dari masyarakat korban tambang yang sampai hari ini. Misalnya ada lubang tambang yang belum direklamasi, bagaimana penegakan hukumnya begitu. Artinya Anda melihat saat ini kalau kita tarik ke belakang dan hingga saat ini pemerintah daerah tidak memfasilitasi warga misalnya yang terdampak sama sekali Anda melihat itu? Belum memfasilitasi pemerintah, baik pemerintah daerah gitu ya, apalagi misalnya yang korban-korban tambang. Karena mungkin, ini dugaan saya, karena mengeluarkan izin itu bukan kewenangan pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat. Tapi secara fakta, secara korban, mereka berada di wilayah provinsi atau kabupaten kota begitu. Kita bicara teknis lagi soal Kalimantan Selatan, ibu kotanya ada kota Banjarbaru dan juga ada Banjarmasin yang kita ketahui bersama. Kalau kita bicara soal Banjarmasin, ini ada warga yang memberikan keterangan bahwa di Banjarmasin tidak pernah ada genangan air yang cukup tinggi. Saat ini mereka tidak menyebutnya lagi sebagai genangan air, tapi adalah banjir karena merata begitu. Kalau Anda melihat apakah
penanganan tata kelola air dan juga misalnya lebar dari sungai yang kita tahu di sana dialiri oleh sungai, ini tidak dilakukan dari hulu hingga hilir? Nah, ini yang harus kita luruskan begitu ya, bahwa apakah kemudian betul gara-gara air sungai yang tidak mampu lagi menampung airnya dan kemudian itu naik sampai ke daratan, atau jangan-jangan ada sumber lain yang kemudian itu karena harusnya dia ditangkap oleh wilayah catchment area tapi kemudian itu tidak berfungsi, makanya jatuhnya langsung ke wilayah-wilayah pemukiman. Nah, kenapa kemudian kami selalu mendorong bahwa mengevaluasi penataan ruang itu sangat urgen, sangat krusial, dan bagaimana menetapkan wilayah-wilayah yang memang seharusnya menjadi catchment area itu dibebaskan dari seluruh bentuk intervensi perizinan begitu. Sekarang kita tahu bahwa UU Minerba sudah berlaku dan kejadiannya saat ini sudah ada banjir di mana-mana di Kalimantan Selatan, di berbagai wilayah sudah ada banjir dan banyak yang terdampak, ada puluhan ribu orang terdampak. Walhi akan melakukan apa? Apakah ada upaya hukum untuk bisa misalnya uji materi mengenai UU Minerba ini? Iya, kawan-kawan sedang mendorong upaya itu ya untuk menguji revisi Undang-Undang Minerba kemarin. Tapi seharusnya pembelajaran penting yang diambil oleh pemerintah adalah, saya mencatat dari tahun 2015 itu setiap bulan Januari pasti terjadi. Bukan hanya itu tersebar di Indonesia. Nah, kenapa kemudian bencana banjir, tanah longsor dan seterusnya ini tidak dijadikan acuan sebagai sebuah pijakan untuk menentukan kebijakan atau mengevaluasi perizinan-perizinan yang sudah dikeluarkan, khususnya yang mengintervensi wilayah-wilayah catchment area. Karena bencana banjir apa lagi yang akan terjadi, di mana akan terjadi lagi di tahun 2022 nanti, misalnya seperti itu, Mbak. Tapi kalau dari yang dipetakan oleh Walhi, harusnya berapa lahan hijau, kemudian berapa porsi dari penambangan itu sendiri idealnya, Mas Edo? Kami tidak pernah memberikan presentasi seperti itu. Selama kemudian yang kami dorong adalah yang namanya wilayah perlindungan, yang namanya wilayah kelola masyarakat, ya itu yang harus diutamakan untuk bagaimana sumber-sumber penghidupan masyarakat ini bisa tetap ada, dan secara ekosistem itu mereka bisa menjaga daya dukung dan daya tampung sebuah ekosistem begitu, Mbak. Terakhir Mas Edo, kemarin Presiden Jokowi hadir di Kalimantan Selatan untuk memberikan bantuan. Dari Walhi, apakah ada statement mengenai hal ini dan apa yang ingin disampaikan ke pemerintah terutama mengenai dampak banjir yang begitu luar biasa di Kalimantan? Nah, saya kira ini penting bahwa jangan melulu menyalahkan bahwa curah hujan yang begitu tinggi, cuaca yang ekstrim dan seterusnya. Tapi bagaimana melihat lebih dalam soal daya dukung lingkungan atau daya dukung ekosistem yang ada saat ini. Kalau kemudian daya dukungnya sudah tidak mampu lagi, ya namanya perizinan yang mengintervensi, perizinan yang berbasis ruang itu harus dievaluasi dan dihilangkan. Kita utamakan untuk bagaimana mengembalikan fungsi ekosistem tersebut begitu. Baik. Mas Edo tahan dulu, ternyata ini Pak Firdaus Ali, pakar tata kelola sumber daya air sudah bergabung bersama kami hari ini. Halo, selamat pagi Pak Firdaus. Selamat pagi Dea, selamat pagi Mas Edo. Selamat pagi. Pagi Pak Firdaus. Pak Firdaus, ini Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN menyebut berkurangnya hutan primer dan sekunder yang terjadi dalam rentang waktu 10 tahun terakhir menjadi penyebab banjir. Sepenting itukah kemudian luas hutan untuk bisa menjaga tata kelola air di Kalimantan? Ya, saya tidak surprise bahwa apa yang disampaikan oleh LAPAN bahwa dalam 10 tahun terakhir ini terjadi penyusutan lahan yang merupakan bagian dari sistem tata kelola air kita di Kalimantan. Dan tentunya kemudian kita tahu fenomena banjir itu kan sebetulnya adalah curah hujan yang turun, lalu kemudian ya vegetasi atau hutan yang ada itu adalah bagian dari buffer untuk menahan, ya, menyimpan air tadi, dan sebagian dilimpaskan dalam bentuk runoff ke badan air yang ada, sehingga itu yang menjaga ekosistem kita. Ketika terjadi penyusutan atau alih fungsi dari lahan, tentunya kemudian ya catchment area akan berubah fungsi, dan ya air yang melimpas
lebih banyak dibandingkan dengan yang meresap. Ya, ketika curah hujannya tinggi dan durasinya panjang sekali, ya kita tidak punya pilihan lagi menghadapi situasi yang seperti ini gitu. Ya. Ada fakta juga bahwa penambangan begitu masif, misalnya salah satu datanya dari Walhi, kemudian ada penyempitan lebar daerah aliran sungai atau lebar sungai misalnya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yang terdampak banjir? Apa kira-kira rencana jarak menengah dan juga jangka panjang yang bisa dilakukan, Pak Firdaus? Oke Dea, memang benar bahwa Kalimantan Selatan juga sama seperti di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Timur ya, bahwa alih fungsi lahan tadi tidak hanya untuk perkebunan tetapi juga untuk tambang. Ya, lalu kemudian karena masifnya aktivitas perkebunan, tambang, lalu kemudian laju sedimentasi kita meningkat, terjadi pengurangan kapasitas angkut badan air kita. Dalam hal ini misalkan di kasus Kalimantan Selatan ini adalah di Sungai Barito. Ya, ini yang merupakan tantangan yang paling berat sebetulnya ketika kita merubah bentang alam. Ketika kita melakukan secara sengaja maupun tidak sengaja konversi fungsi dari lahan yang ada, sehingga konsekuensinya ketika curah hujan ya saya katakan tidak ekstrim ya, curah hujan yang di atas normal sedikit tapi durasinya panjang, ya otomatis ya itu akan menjadi beban limpasan yang tidak akan mungkin ditampung oleh badan air yang ada. Nah, dalam konteks ini tentunya ya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan pemerintah kota kabupaten berusaha kembali untuk melakukan upaya-upaya yang sifatnya struktural. Misalkan adalah bagaimana badan air itu dikembalikan dinormalisasi. Kedua, laju sedimentasi dikendalikan dan kemudian sedimen yang mengendap diangkat. Yang berikutnya lagi adalah bahwa di setiap lahan-lahan bekas pertambangan, kewajiban untuk reboisasi atau kemudian menjadikan belahan-lahan yang tertentu tersebut menjadi embung atau kemudian cadangan reservoir yang bisa berfungsi sebagai buffer kapasitas untuk menahan air ya berapa jam. Karena banjir sebetulnya adalah teori antrian. Begitu hujan turun dalam durasi yang cukup panjang, ya tetesan air hujan itu pasti akan mengejar tempat yang paling rendah. Di samping kemudian alam akan membantu untuk menyerap, untuk menahannya. Nah, dalam saat bersamaan mereka akan menuju ke badan air. Ketika badan air tidak memiliki kapasitas lagi untuk menampung, itulah yang kita sebut kemudian dia melimpas dan kemudian menjadikan genangan dan banjir. Ya, curah hujan yang bayangkan sejak tanggal 12 sampai hari ini kita masih menerima curah hujan yang cukup tinggi. Itu saya yakin bahwa ini akan tantangan berat ya saat ini dan ke depan. Dan apalagi kita baru masuk sejak musim hujan karena Februari, Maret itu masih potensi curah hujannya tinggi, apalagi ya tahun ini adalah tahun di mana fenomena La Nina juga akan mempengaruhi pola curah hujan dan intensitas hujan. Begitu Dea. Pak Firdaus, terakhir ini kalau kita bicara soal Kalimantan lebih besar, ini kan kita bicara soal pengerukan sungai karena dialiri oleh sungai. Tapi spesifik soal kota Banjarmasin ini sempat melakukan perbaikan drainase. Apakah perbaikan di dalam kota itu cukup? Tidak bisa Dea, jadi begini Dea, perbaikan drainase kota itu penting. Untuk apa? Untuk kemudian menghindari genangan akibat curah hujan lokal. Ya, tetapi kemudian kalau badan airnya yang merupakan hilir dari saluran drainase tadi, yang curah hujan di hulu juga tinggi, dalam kota juga tinggi, muka air, ya badan air lebih tinggi dari muka tanah di kota Banjarmasin, ya drainase tidak akan berfungsi. Ya, jadi sekali lagi bahwa mengamankan kota di pinggir pantai, kota di pinggir sungai itu ya sangat tricky sekali. Ya memastikan bahwa jaringan drainase kita berfungsi dengan normal, lalu memastikan badan air tersebut tidak mengalami limpasan. Makanya di luar negeri, ya badan-badan air yang besar yang punya potensi, katakan dengan curah hujan 25 tahun, 50 tahun, mereka membuat tanggul di pinggir sungai tadi, kali tadi. Di samping mereka juga menyiapkan pompa. Ini yang merupakan tantangan kita ke depan, ya, bagi pemerintah kabupaten yang ada di sepanjang Sungai Barito maupun kemudian Pemprov Kalimantan Selatan, Dea. Baik. Terima kasih Pak Firdaus Ali, pakar tata kelola sumber daya air Universitas Indonesia, dan juga tadi Mas Edo Rahman, koordinator kampanye Walhi Nasional sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini.